warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan semangat untuk mengikuti KBR pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan mempelajari satu teks yang baru. Kalau yang minggu sebelumnya anak-anak tentunya masih ingat ya, kita mempelajari tentang apa itu teks laporan hasil observasi, kemudian struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Hari ini kita akan mencoba satu teks yang baru, namanya adalah teks eksposisi. Kira-kira anak-anak tahu tidak apa itu teks eksposisi? Baik, akan Ibu jelaskan, tetapi kita akan simak terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran beserta materi pada pagi hari ini. Kita simak bersama-sama ya. Menginterpretasikan isi teks eksposisi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar dan atau dibaca. Kemudian, mengembangkan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan atau tulis. Kemudian, indikatornya adalah yang pertama, nanti anak-anak dapat mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi. Kemudian, membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Kemudian, melengkapi tesis dan argumen. Dan yang terakhir adalah menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Tujuan pembelajarannya adalah nanti setelah anak-anak melihat tayangan video, anak-anak mampu mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dengan baik. Kemudian, setelah menggali berbagai informasi, anak-anak mampu membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi dengan tepat. Yang selanjutnya adalah nanti anak-anak boleh berdiskusi dengan temannya agar mampu melengkapi tesis dan argumen dengan benar. Yang terakhir adalah setelah membaca berbagai sumber, peserta didik dapat menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda dengan mandiri. Nah, baik, sebelum kita masuk lebih dalam tentang teks eksposisi, anak-anak apakah ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Ya, di sini anak-anak dapat melihat ya, di sebelah kanan ini ada contoh dari teks eksposisi yang berupa pidato bahaya narkoba bagi generasi muda. Ini Ibu tampilkan adalah bagian pembukaannya saja. Kemudian nanti anak-anak dapat membaca isinya dari teks yang akan Ibu bagikan nanti ya di dalam classroom. Kemudian, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang menyajikan sebuah gagasan berdasarkan sudut pandang tertentu dengan menggunakan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Teks jenis ini biasanya digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, dan opini. Jadi, itu pengertian dari teks eksposisi. Nah, gunanya untuk apa? Mengapa di sini ada sebuah gagasan berdasarkan sudut pandang tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan? Alasannya adalah dengan pertanggungjawaban itu tadi, penulis dapat membuktikan, kemudian dapat mengevaluasi atau dapat mengklarifikasi permasalahan yang sedang terjadi atau yang akan ditulis. Nah, itu adalah pengertian dari teks eksposisi. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi teks eksposisi yang terdiri menjadi 3. Pertama adalah bagian tesis,
Bagian tesis ini adalah bagian pembuka yang berisi pendapat umum, kemudian disampaikan kepada penulis terhadap suatu permasalahan. Jadi kira-kira yang akan diangkat di dalam teks eksposisi itu apa? Nah, kemudian kita berikan gambaran sebagai bagian pembuka dari peristiwa atau dari permasalahan yang akan kita angkat. Kemudian yang kedua adalah bagian argumentasi. Ini adalah unsur penjelas yang dapat berupa alasan logis, kemudian data-data hasil temuan, fakta, dan pernyataan dari para ahli. Argumen yang baik itu harus mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembaca. Jadi ada pendapat yang tentunya berdasarkan dari data atau hasil temuan yang ada di lapangan. Jadi sifatnya adalah objektif anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Apa itu rekomendasi? Rekomendasi adalah bagian yang menegaskan pendapat awal serta boleh menambahkan saran terhadap masalah yang diangkat. Jadi ketika di paragraf sebelumnya itu boleh diambil sedikit untuk dijadikan penegasan ulang, kemudian ditambahkan adanya saran solusi dari permasalahan yang telah diangkat atau yang telah ditulis. Nah, ini Ibu sudah menyiapkan contoh dari identifikasi teks eksposisi. Anak-anak dapat melihatnya. Ini yang pertama tadi tesis ya. Tesis itu berupa apa anak-anak? Betul sekali ya, berupa bagian pembuka dalam teks eksposisi. Cukup singkat saja, yaitu narkoba berbahaya bagi generasi muda. Nanti teksnya dapat anak-anak baca, kemudian anak-anak bandingkan. Nah, yang kedua adalah argumentasi. Di sini ada 4. Yang pertama adalah jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 7 juta orang dan sebagian besar diantaranya adalah para pelajar SMP, SMA, bahkan sekolah dasar. Kemudian yang kedua adalah efek kerusakan akibat minuman keras dan narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Nah, ini adalah sebuah pendapat, adalah sebuah argumentasi yang dikeluarkan dari seorang penulis. Kemudian yang ketiga adalah tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga tetapi juga dalam skala besar. Miras dan narkoba akan menghancurkan seni-seni pembangunan nasional. Kemudian yang terakhir adalah secara ekonomi akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang haram itu, kemudian mengobati mereka, membiayai berbagai upaya pencegahan bahayanya. Nah, itu juga sebuah pendapat. Jadi kalau misalkan ada yang terkena narkoba, kemudian akan banyak sekali dana yang dikeluarkan, mulai dari membeli, kemudian mengobati, kemudian habis itu berupaya bagaimana caranya biar tidak mengonsumsi narkoba kembali. Nah, itu adalah sebuah argumentasi. Kemudian bagian terakhir adalah penegasan ulang. Di sini ada saran ya yang dituliskan, yaitu jika terlanjur mengonsumsinya jangan berputus asa, segeralah bertaubat, berhenti mengonsumsinya, ikut rehabilitasi, putuskan segala hal yang memungkinkan, kita akan terhubung kembali dengan para bandar dan pengguna narkoba. Nah, ini adalah berupa saran. Jadi, penegasan ulang itu boleh menegaskan kembali apa yang ada di paragraf sebelumnya, kemudian ditambahkan saran, atau boleh juga hanya berupa saran. Seperti contoh yang sudah Ibu kemukakan. Oke, baik, yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari fakta dan opini. Tentunya anak-anak pernah mendapatkan materi ini ya saat anak-anak berada di bangku SMP. Masih ingat apa itu fakta dan opini? Baik, di sini Ibu akan mencoba menjelaskan kembali tentang perbedaan fakta dan juga opini. Yang pertama adalah fakta. Fakta itu
itu jelas ya, sebuah peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya atau sudah terjadi. Kemudian berisi data-data yang berupa angka dan pernyataan dari para ahli. Tentunya para ahli ini mengeluarkan sebuah argumen berdasarkan dari data dan itu valid adanya. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Jadi kalau ada sebuah kejadian itu pasti kita tahu ya kapan itu terjadi, tempatnya di mana, kemudian kapan. Nah, itu salah satu contoh dari adanya fakta. Kemudian yang keempat adalah dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya menyatakan kejadian yang sedang atau yang telah dan pernah terjadi. Jadi fakta itu boleh peristiwa yang lalu kemudian kita bahas sekarang boleh, tapi dijelaskan juga kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian yang terakhir adalah informasi berasal dari kejadian sebenarnya. Ya tentu ya, jadi tidak boleh berupa settingan atau unsur kesengajaan, tapi jelas bahwa peristiwa itu terjadi dengan sebenarnya, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah opini. Ya, berbeda dari fakta ya. Jelas kalau yang opini itu adalah sebuah peristiwa yang belum tentu terjadi. Nah, peristiwa yang belum tentu terjadi itu tentunya tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, apa yang mau dibuktikan jika peristiwanya belum terjadi? Kan begitu ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua adalah merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok yang berupa saran. Nah, berbeda dengan fakta ya. Kalau fakta tadi jelas dari para ahli berdasarkan data-data, tapi kalau opini itu hanya berupa pemikiran pribadi yang disampaikan, jelas tidak ada datanya. Kemudian yang ketiga adalah informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Itu tadi ya, kita tidak tahu nih datanya berupa apa. Jadi kalau hanya saran atau pendapat dari orang tanpa adanya data, itu bisa jadi berupa opini. Kemudian yang terakhir adalah ditandai dengan penggunaan kata-kata, bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Nah, kata-kata itu yang menjadi kata kunci bahwa sebetulnya hal itu belum terjadi, masih ada kata mungkin. Nah, ya, kita biasanya mengucapkan bahwa mungkin besok akan terjadi hujan, padahal kita tidak tahu ya besok itu akan hujan atau tidak, kan seperti itu. Oke, akan berikan contoh yang lebih mudah lagi. Nah, kemudian ini ada contohnya. Yang pertama adalah berupa fakta. Ibu bacakan dulu ya kalimatnya ya. Nomor 1, pada konferensi pers PPKM 16 Agustus 2021, pemerintah kembali memutuskan bahwa PPKM level 4, 3, dan 2 diperpanjang lagi sampai 23 Agustus 2021. Datanya ada apa saja nih? Ya, betul ya. Di sini ada konferensi pers PPKM, yaitu merupakan sebuah peristiwa gitu. Kemudian di sini ada tanggal 16 Agustus 2021 dan 23 Agustus 2021. Jelas bahwa hal itu sudah terjadi. Kemudian ada data sampai kapan nih PPKM level 4, 3, 2 akan diperpanjang. Itu juga berupa data. Kemudian yang kedua adalah melansir covid19.go.id pada Minggu 22 Agustus 2021 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat terkonfirmasi sebanyak 3.967.048 kasus positif dengan 3.522.048 telah sembuh dan 125.342 meninggal dunia. Jelas ya, dalam satu kalimat ini banyak sekali adanya data. Yang pertama adalah lamannya, yaitu covid19.go.id, kemudian waktunya dan tanggalnya. Di sini ada Minggu 22 Agustus 2021, kemudian ada waktunya. Di sini ada jumlah berapa banyak orang yang terkonfirmasi kasus positif, kemudian sembuh dan yang meninggal dunia. Kemudian kita bedakan dari yang opini ya. Nomor 1,
Bapak Jokowi mengatakan bahwa jangan sampai ada varian baru datang karena bermutasi, dan kita tidak waspada, tahu-tahu meledak menjadi jumlah yang sangat banyak. Nah, ini walaupun yang mengatakan adalah Bapak Jokowi, tetapi apa yang dikatakan beliau ini belum tahu atau belum pasti. Taunya dari mana, Bu? Nah, ini ada kata, jangan sampai ada varian baru datang. Kita tidak akan tahu ya, varian itu datang atau tidak. Itu sifatnya belum pasti terjadi dan kita tidak tahu akan terjadi atau tidak. Gitu. Kemudian yang kedua, saat ini bahkan ada indikasi kebijakan pemberlakuan PPKM darurat ini akan terus diperpanjang jika memang penurunan kasus COVID-19 belum signifikan. Nah, di sini ada kata bahkan ada indikasi kebijakan PPKM darurat ini terus diperpanjang atau tidak. Nah, ini juga belum pasti karena sifat dari penurunan kasus COVID-19 ini kan juga belum terlalu signifikan. Nah, tetapi dari kebijakan ini yang kita belum tahu akan diperpanjang atau tidak karena kasusnya atau karena keputusan itu akan dilihat jika memang kasus COVID-19 itu belum turun. Nah, ini juga belum pasti, sifatnya belum pasti. Begitu ya anak-anak ya. Jadi Ibu harapkan dari contoh yang Ibu berikan ini anak-anak dapat mengetahui apa perbedaan dari fakta dan juga opini. Nah, sudah selesai. Nah, ini kalau misalkan nanti dari anak-anak belum jelas dari apa yang sudah Ibu sampaikan, silakan anak-anak boleh bertanya melalui jaringan WA grup atau WA pribadi dan juga di kolom komentar Classroom. Nah, bagaimana penjelasan Ibu tadi? Semoga apa yang dijelaskan dapat ditangkap dengan mudah ya oleh anak-anak. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Kita bertemu lagi minggu depan masih dengan tema yang sama, yaitu teks eksposisi. Sampai bertemu kembali anak-anak, tetap sehat dan juga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.